Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu di pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, presensi dulu, dihidupkan kameranya semua ya. Ya, sepertinya masuk semua ya. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memberi tanggapan dengan santun. Sepertinya tidak asing lagi karena setiap orang pastinya sudah melakukan kegiatan ini. Namun kita pelajari bagaimana bertanggapan dengan santun. Kebanyakan orang sekarang berasumsi tanpa melihat keadaan nyatanya itu bagaimana. Jadi kayak dia itu berkomentar tapi hoax gitu loh. Tidak baik ya itu ya. Kita mempelajari mengenai pengertiannya seperti terlebih dahulu ya. Jadi memberikan tanggapan dengan santun itu merupakan kegiatan dalam bentuk tanggapan seseorang terhadap suatu masalah. Tanggapan dapat berupa tanggapan pribadi atau kelompok. Jadi tanggapan pribadi itu berupa menanggapi sebuah karya. Seperti kalian pernah membaca sebuah karya sastra, puisi, atau novel, atau apapun itu, kalian kan itu kan beranggapan pribadi. Itu khusus dari kalian sendiri bahwa puisinya kok kayak gini ya gitu misalkan. Nah, kalau kelompok itu lebih ke berdiskusi dengan seseorang dan lebih memperhatikan kebahasaannya atau tata tutur kata itu harus diperhatikan karena tidak semua orang itu bisa menerima tanggapan kita. Jadi kita itu harus bertutur kata baik kepada kelompok ini atau ketika kita bertanggapan secara kelompok. Nah, memuji secara tepat. Nah, ini bertanggapan secara tepat itu berupa apa sih gitu. Nah, ini itu dapat dilakukan secara tulus ya, bukan basa-basi. Jadi memuji dari hati kita, tidak apa namanya? Tidak basa-basi ya itu ya. Contohnya kamu lebih terlihat bagus jika memakai baju warna hitam. Nah, itu. Terus yang kedua ada hormati dan hargai. Jangan sampai niat memuji malah diterima sebaliknya. Di sini kalian itu harus lebih memperhatikan suku, ras, agama, dan fisik seseorang ya. Misalkan kamu hebat untuk ukuran orang desa, itu kan lebih baik daripada tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Itu kan kasar ya, istilahnya begitu. Terus yang ketiga ada waktu. Jadi kita itu dapat menempatkan tanggapan kita itu sesuai waktu yang tepat. Artinya lebih melihat kondisi di sekitar kita. Terus selanjutnya itu keempat ada rasa nyaman. Nah, tujuan memuji yaitu kan untuk menyenangkan hati orang lain, tidak untuk diri sendiri apalagi jika maknanya berlawanan. Contohnya itu seperti kamu hebat sekali, sudah memenangkan lomba nyanyi. Kalau saya tidak sanggup seperti kamu, suara saya saja pas-pasan sekali. Nah, itu istilahnya menyenangkan hati orang lain dengan merendah tetap rendah hati gitu ya. Jangan sampai malah kita sombong sombong di depannya orang itu, malah nanti bikin nggak nyaman atau malah sakit hati ya si yang diberi tanggapan itu. Terus selanjutnya, nah ini menerima pujian itu banyak cara ya, tapi cara paling efektif itu kita berterima kasih dengan cara berterima kasih kepada yang memberikan
pujian atau kritikan atau tanggapan terhadap kita ya. Terima kasih itu sangat perlu sekali. Terus selanjutnya, nah ini mengkritik. Memberikan kritik yang benar harusnya mendorong seseorang menjadi lebih maju atau lebih baik lagi. Dalam hal ini, kritik dilakukan secara bergantian yang nantinya seseorang akan lebih memberikan pendapatnya sendiri. Nah, ini nanti kalian saya kasih tugas mengenai mengkritik sesuatu atau mungkin bisa sebuah karya sastra seperti puisi, kalian pernah membaca apapun itu. Nah, dibaca dulu, dipahami apa aja yang harus kalian beri tanggapan, tapi kalian harus memperhatikan sopan santun ya. Tadi Ibu saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana tentang memuji atau memberi tanggapan dengan baik. Nah, ini mengkritik itu harusnya lebih mendorong. Jadi kita itu harus mengkritik lebih baik lagi terhadap seseorang walaupun di dalam suatu karyanya itu ada kesalahan, kita tidak langsung harus mengejudge atau kita tidak langsung harus memberikan komentar yang buruk. Itu malah nantinya membuat si yang memiliki karya itu down atau istilahnya kalau sekarang itu insecure. Nah, karena kita itu di dunia itu harus banyak-banyak bersyukur ya. Dan nantinya saya akan memberikan tugas itu, kalian catat dulu. Terus kalian itu nanti bisa didiskusikan dulu di WhatsApp yang sudah saya buat, grup WhatsApp ya. Itu didiskusikan dulu. Kalian itu memberi tanggapan dalam bentuk apa. Kalian bisa juga ketika nonton TV, kalian juga bisa memberi habis membaca koran gitu kan. Pesan saya itu jadilah pengkritik yang baik ya. Karena nantinya juga kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi sekian dulu materi yang Ibu berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan atau apapun itu? Ya, sepertinya udah paham semua ya. Nanti kalau kurang-kurangnya bisa ditanyakan pribadi ke saya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya buat di SIM. Dan nantinya kalian harus mengisi itu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sekian dari saya. Selamat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.